Alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun salat ugi salam mugi tansah kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun miyaumina hadza ila yaumil qiyamah biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Dumateng hadirin hadirat ingkang rawuh wonten ing punjang punika ingkang badhe medhar sabda inggih punika panjenenganipun Habib Thoha Assegaf. Mbok bilih panjenengan mengke midhangetaken mugi-mugi ilmu ingkang kita midhangetaken dadosna ilmu ingkang boten manfaat, maslahah barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saderengipun kita wiwiti pengawasan monggo kita dipun milai kalian suratul Fatihah kanthi pangajab mugi-mugi ilmu ingkang badhe dipun sampaiaken mugi-mugi dadosna ilmu kita sedayanipun ilmu ingkang boten manfaat, maslahah barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ridhoillah wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi karamatil auliya wa bi barakatil ulama lillahi taala. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun nggih punika wedra sabda dumateng panjenenganipun Habib Thoha Assegaf. Saderengipun dipun wiwiti saking kawula mbok bilih awal hingga akhir akan kula matur wonten kekirangan punapa kewawon kawula nyuwun pangapunten ingkang saagengipun. Akhir qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Habib Thoha mengke dipun akhiri kalian pungkasan doa dumateng panjenenganipun wekdal lan sasa pangandikan kawula semanggaaken shallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wa muhtaramin, para alim ulama, para kiai, sepuh bini sepuh, segenap pengurus takmir Masjid Al-Mubarak, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kita ini berusaha untuk menghitung daripada nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung daripada nikmat-nikmat tersebut. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, baik itu nikmat yang sudah kita sadari sebagai nikmat ataupun justru yang lebih banyak nikmat yang kita belum sadar bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terus menerus dengan sifat rahmannya memberikan kepada kita nikmatnya, sehingga kita bisa bersama-sama duduk di tempat yang insya Allah penuh dengan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.
Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawakan, telah menunjukkan kepada kita salah satu daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga kita semuanya senantiasa bisa berpegang teguh terhadap kedua nikmat tersebut sampai kita semuanya besok kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bersama-sama duduk di majelis ilmu. Tentunya majelis ilmu merupakan majelis yang mulia, karena di tempat tersebut, di tempat ini kita bersama-sama melestarikan salah satu warisan terbesar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu. Didawahkan Kanjeng Nabi, innamal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Ya, sesungguhnya seluruh para nabi dan rasul itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Dalam artian tidak mewariskan harta benda. Bahkan Nabi Sulaiman yang katanya nabi paling kaya tidak mewariskan apa? Harta benda. Kula dereng nate mireng wonten tinggalane Nabi Sulaiman masak gunung. Teng pundi ngoten dereng nate mireng kula. Malah sing nate mireng wonten tinggalane Pak Karno jare emas sak gunung. Duka teng pundi tapi. Leres napa mboten Pak Bu? Leres nggih. Nah, artine napa? Sedaya para nabi lan rasul niku boten meninggalkan harta benda. Lantas apa yang beliau tinggalkan untuk kita? Walakin warrasu al-ilma. Ya, akan tetapi beliau semua mewariskan ilmu. Nah, faman akhadhaha faqad akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mau ya, melestarikan, nguri-nguri ilmu, baik itu menuntut ilmu ataupun memfasilitasi orang untuk menuntut ilmu, ya, menjadi wasilah mempermudah orang menuntut ilmu, maka dia sesungguhnya telah mengambil bagian yang besar daripada warisan baginda Rasul Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang punya niat, punya keinginan untuk melestarikan salah satu warisan Kanjeng Nabi, yaitu ilmu. Amin amin ya robbal alamin. Napa malih niki teng bulan Ramadan. Ya, kalau mungkin di hari-hari biasa kita mengerjakan ibadah-ibadah itu ya pahalanya ya biasa-biasa saja. Ya, akan tetapi tatkala kita masuk di bulan Ramadan, kados sakniki alhamdulillah, ini artinya kita termasuk orang-orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dari awal masuk bulan Rajab biasanya sudah neng dindi pujiane ndonga kabeh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wis muter neng dindi pujiane amrih kuwi ya. Ya, karena emang itu isinya doa. Nah, kita ini termasuk salah satu dari sekian banyak orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan nikmat anugerah di bulan Ramadan. Nah, maka saiki awak dhewe wis diijabah dungane kali Gusti Allah, sudah ditakdirkan masuk di bulan Ramadan. Nah, saiki kari jane Ramadane iki arep diapakne. Nah, Ramadane arep
diapakne, diparakne ngalor apa diparakne ngidul apa ditinggal turu nggih. Ditinggal turu ngapa jare turune tok ngibadah ngoten. Nah iki dalile wong males iki. Ya, turune wong poso ibadah. Lho bener napa mboten? Nggih bener. Turune ibadah. Lah timbang ora turu adu jago kan. Nah, ngoten nggih. Wong adu jago lak mergane ora turu. Ya jajal turu lak ya ora adu jago. Nah, timbang ngrasani kan ngoten. Nah, entene tiyang ngrasani mergane napa? Mboten tilem. Jajar tilem nggih mboten ngrasani. Paling ya mimpi mentok-mentok ngiler. Nggih mentok-mentok ngiler. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal perbuatan kita pada pagi hari ini dengan pahala yang begitu besar. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini sesuai dengan tema yang diberikan sama pengurus, yaitu terkait tentang ikhlas. Nah, ikhlas ini memang sangat penting, bukan cuma penting lagi ya. Ya, ikhlas ini sangat penting. Dan ikhlas ini gampang-gampang angel. Gampang-gampang angel. Ya. Ikhlas salah satu artinya yaitu bahwasanya tatkala kita mengerjakan amal-amal terutama ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semata-mata tidak mengharapkan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran umumnya. Nah, suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajha, salah satu daripada khulafaur rasyidin, beliau termasuk menantu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau mengikuti perang, zamannya Kanjeng Nabi seusum perang. Kula panjenengan pun penak sakniki. Jihate wis ora perlu perang. Jihate paling ya isu-isu budal nuntut ilmu karo ngempet ngantuk-ngantuk. Ngomong ngoten nggih. Ya, isu-isu budal nuntut ilmu mek ngempet ngantuk. Saya pikir tadi yang datang enggak terlalu banyak, tibae sing nyusul akeh. Alhamdulillah. Kek pun boten wonten sing maskeran. Namung kula piyambak sing beto masker. Kula maskeran boten keranten corona, Pak Bu. Mek penak lek digawe lek pas sepeda motoran ra patek kena debu, lek melampah-melampah ra patek ketok wong. Nah, fungsine ngoten niku. Lek wedi corona nggih mek kedik ngoten mawon. Nah, terus suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajha ini mengikuti perang bersama baginda Rasul. Nah, sampai pada waktunya beliau itu akan ya namanya perang ya, akan membunuh salah seorang kafir. Ya, maka tatkala beliau akan membunuh ataupun memukul leher dari orang kafir tersebut, tiba-tiba orang kafir tersebut meludahi muka beliau. Arep diketok ndase, moro-moro diidoni. Lah diidoni apa ya pegel. Nah, akan tetapi tatkala beliau merasa pegel, ya, maka beliau mengurungkan niatnya untuk membunuh si kafir tersebut. Padahal iki kurang titik iki. Nah, kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Sayyidina Ali, ya Anda ini tadi ini sudah hampir membunuh orang kafir, kenapa Anda tidak segera Anda lakukan? Kemudian beliau sampaikan, iya memang betul, ya tangi ki aslinya saku wis arep tak tebas lehernya. Ya, akan tetapi tatkala dia tadi meludahi saya, ada sedikit rasa pegel ning jero atiku ini. Maka saya takut apa yang saya lakukan tadi ini tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala sudah bercampur dengan rasa dendam di dalam hati saya. Jadi Arab diketok
Ya berarti itu nih rodok pegel titik itu beliau mengurungkan niatnya. Ya karena ini kalau dalam peperangan pastinya ibadah. Ya, tetapi beliau mengurungkan niatnya karena apa? Karena beliau takut sedikit tercampur ya daripada ibadahnya beliau itu niat selain memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga beliau mengurungkan niatnya. Wedi samar. Ya, lek bercampuran karo pegele. Nah, bahkan ada yang lain itu, ada salah satu ulama dahulu itu ketika beliau mengerjakan ibadahnya di malam hari. Ya, jadi aslinya coro saiki sadurunge subuh ku wis tangi. Ya, tapi omane disetting kaya-kaya isik turu. Ya, ben ora patek ketok wong lek tangi bengi. Kemudian tatkala azan subuh, ya padahal beliau ini sudah bangun. Ya, sudah bangun sejak sebelum subuh. Ya, kemudian kalau sudah datang azan subuh, beliau ini pura-pura suarane rodok dibanterne, klutak-klutuk ben ketara lek entas tangi turu, ben ketok tangine pas subuh. Nah, sehingga tidak terlalu tampak kalau beliau ini sudah mengerjakan ibadah di malam hari. Nah, maka ini bagaimana ilustrasi-ilustrasi, contoh-contoh seseorang itu ingin betul-betul membersihkan dirinya, memurnikan niatnya dalam melakukan ibadah-ibadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbicara ikhlas, memurnikan ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan erat dengan niat kita. Nah, podo-podo hadir teng mriki, nah, mangke kan sing digawa mulih kan siji-siji. Kecuali tahune tok kae podo. Nah, lek tahune apa? Podo. Karing kok lek ana sing njupuk loro ya siji dhewe kok. Ya. Maka yang didapatkan ini bisa berbeda-beda. Ya, maka salah satu yang membedakan apa? Niat. Nah, niat. Maka dawuh Gusti Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung daripada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan berdasarkan apa yang diniatkan. Ya, teng Al-Qur'an disebutkan minkum man yuridud dunya. Ada sebagian di antara kita ini, manusia ini dalam mengerjakan amal-amal, ibadah-ibadah itu yang menginginkan tujuan-tujuan duniawi saja. Ya, semoga kita tidak termasuk. Minimal berusaha ben orang ngoten niku. Ya. Wa minkum man yuridul akhirah. Ya, dan sebagian yang lainnya ada yang menginginkan akhirat. Kemudian disebutkan lagi dalam Al-Qur'an, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum masykura. Ya, maka barang siapa yang menginginkan akhirat, ya artinya menginginkan keselamatan di akhirat. Ya, tentunya kita semua pengin golek ndonga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mosok ditakoni pengin selamat ning akhirat atau mboten? Mboten kan nggih mboten. Ya, pastinya kita semua hidup di dunia ini menginginkan yang namanya keselamatan di akhirat. Malah lek perlu neng dunia seneng, neng akhirat seneng. Hidup kaya raya, mati masuk surga. Top pokoknya. Menungso ngono kuwi. Pokoke menungso iki lek njaluk, lek wis dikae penak, njaluk sing luwe penak. Nggih, hidup kaya raya, mati masuk surga. Ya ndak apa-apa kalau pengen gitu. Kan cita-cita boleh-boleh saja. Ya, tapi lek ora kelakon kados ngoten niku nggih kedah ridho sama ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menginginkan akhirat wa sa'alaha sa'yaha, kemudian orang tersebut berusaha berjalan menuju jalan tersebut. Artinya dia melakukan hal-hal yang bisa menjadikan dia selamat di akhirat. Ya, karena lek mek ngomong tok kabeh wong mesti iso. Aku pengen selamat ning akhirat. Aku arek cilik yo pengen selamat ning akhirat, pengen. Ya,
Tapi harus apa? Wa sa'alaha sa'yaha. Ya, dia harus menjalankan, berusaha berjalan di atas jalan menuju ke keselamatan. Ya. Pengen selamat ing akhirat, usume wong poso ora poso. Nggih. Ya, isuk sahur. Mergane kabeh koncone sahur. Awan ya mangan awan, masihan delik. Nah, engko lek wayahe buka ya melok buka. Engko lek arep bodho ya tuku klambi barang. Nggih, ya omah ya dicet. Wis pokoke melu-melu memeriahkan bulan Ramadan. Padahal napa mboten poso. Pripun ngoten iki? Saya napa mboten? Wis dipasrahke nang Gusti Allah mawon nggih. Jare lek menungso iki rasa melu-melu ngono jare. Ya sebenarnya diurusi malaikat kare Gusti Allah. Kula lan panjenengan ngurusi bagaimana supaya Ramadan kita ini bisa lebih bermakna. Nah, maka wa huwa mu'minun, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempercayai akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kana sa'yuhum masykura. Maka orang-orang yang semacam ini usahanya akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang berusaha membersihkan dirinya untuk senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala terhadap apa yang diusahakan tersebut. Nah, kemudian dawuh Kanjeng Nabi yang lain, innama yub'atsun nas ala niyatihim. Ya, sesungguhnya besok di hari kiamat itu seseorang itu akan dibangkitkan berdasarkan apa yang diniatkannya. Ya, tadi hadis yang awal mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung daripada niatnya. Dan kita itu akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Ya, kita ibadah kalau tujuannya ben ketemu kancane, ya entoke mek ketemu kan kancane. Ya, barang siapa yang neng masjid omahe rada ado subuh-subuh ning masjid pengen hitung-hitung olahraga. Wah. Nah, timbang ning omah kok ora sehat. Nah, ini juga ya entuke mek olahraga. Ya. Lantas apakah kita tidak boleh punya tujuan-tujuan yang lain? Boleh, ya, selama itu bukan tujuan buruk. Tapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama. Ya, jangan sampai menjadi tujuan utama. Kemudian innama yub'atsun nas ala niyatihim. Ya, sesungguhnya seseorang itu akan dibangkitkan berdasarkan niatnya. Ada sebuah kisah, ada dua orang saudara. Ini di zaman dulu tapi. Itu yang satu abid, yang satu asin. Ya, yang satu itu ahli ibadah, sedangkan saudaranya yang lain itu ahli maksiat. Ya, tinggal di rumah susun. Terus rumah pohon kados teng daerah pedalaman Kalimantan apa Irian ngoten. Jadi pohon tinggi, rumahnya tingkat dua, yang saudaranya yang ahli ibadah di atas, yang ahli maksiat di bawah. Sampai suatu ketika kedua-duanya ini sama-sama merenung. Sing ahli ibadah iki ya jenenge wong iki ya mesti kadang-kadang dibisiki setan. Masih wis ibadah. Ya, maka jangan lupa setan itu musuh kita, jangan dijadikan teman. Ya, kok mbok jadekne bolo. Ya. Kemudian suatu ketika si ahli ibadah ini dibisiki setan. Sampean iki lak wis ngibadah, poso terus, salat ra tau pedhot, maca Quran isu awan bengi. Ya, ganjaranmu lak wis akeh. Mbok ya pisan-pisan jajal-jajal maksiat ngono lho. Akhirnya rada mikir wong iki, wah iya, nyangkruk kafe, ya kan, nyanyi-nyanyi karaoke, mosok urip pisan ora tau ngono-ngono kuwi. Ya rupanya si abid iki rada mikir akhirnya, ngono kan. Kemudian berbanding terbalik dengan saudaranya yang satunya lagi, seorang yang ahli maksiat. Dia setelah meminum minuman keras, ya, karena mabuk, ya wong mendem kan selempongan ngoten niku. Dia jatuh,
di atas tanah dalam keadaan badannya kotor, dia berpikir, kula niki saumur-umur pun ngeten niki. Penak dulurku sing nang ndukur kuwi ya ngibadah. Resik. Nggih, sesuk ganjarane akeh jare ngono. Wes aku tak pengen lah tak nderek dulurku kae pengen melu-melu ibadah. Kula ajenge leren niki. Berbanding terbalik dengan si Abid tadi itu. Ya, karena dia terbujuk oleh rayuan setan dibisiki. Kan rada mikir, ya aku kok lek maksiat kan dosa. Ora apa-apa, kan ngerti carane tobat to awakmu iki. Wala ustad kan. Wala ustad carane tobat tak ngerti. Lek kowe kudu ustad ora ngerti carane tobat kan. Ya ini agak mikir juga itu si Abid. Walhasil yang ahli ibadah ini terbujuk oleh rayuan setan, ya si ahli maksiat ini mempunyai niat untuk merubah dirinya. Nah, kemudian yang ahli ibadah ini mau turun ke bawah, pengen melu dulure kuwi, melu-melu maksiat. Nah, sedangkan yang ahli maksiat tadi ingin mengikuti ibadah, nah ke atas. Kemudian yang satu manjat, yang satu mau turun, nah kan gak petung, ya, gak janjian kados sakniki wonten SMS, wonten WA, moro-moro mudun siji moro-moro munggah, ketatap kan ngoten. Ya. Berbenturan, jatuh dua-duanya, walhasil karena jatuh dari pohon ya meninggal semuanya. Nah, maka si ahli ibadah ini tadi dihisab oleh Allah, dibangkitkan dalam keadaan punya niat bermaksiat. Sedangkan yang ahli maksiat tadi dibangkitkan dalam keadaan niat melakukan ibadah. Nah, pripun niku? Pastinya yang bagus ya kita dalam keadaan berniat ibadah. Ya. Makanya Kanjeng Nabi nate dawuh malih niyatul mukmin khairun min amalihi. Ya. Niat baiknya seseorang itu ya, terkadang lebih mendapatkan pahala, lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada amalnya. Ya. Kenapa seperti itu? Karena niat itu letaknya di dalam hati. Nggih napa nggih? Niat niku letaknya teng pundi? Di dalam hati. Dados niat niku bukan di lisan nggih. Lisan itu hanya ya isyarah, ya tandane apa sing ning jero ati. Jadi lisan itu ya cuma wasilah untuk menunjukkan niat kita yang ada di dalam hati. Tapi letaknya niat yang sesungguhnya itu ada di dalam hati. Nah, maka kenapa kok niat yang baik? Ya otomatis niat yang ikhlas niki nggih. Bukan niat-niat rok-rok asem. Ya nek niat-niat rok-rok asem, niat ora dilakon-lakoni. Ya, padahal mampu. Nah, ini yang jadi catatan. Niatnya ra dilakoni padahal mampu. Iki malaikate bingung kok iki wong kok niatnya jare tenanan apa mek ngapusi janji-janji palsu. Maka karena niat itu adalah amalan hati. Nah, sedangkan hati itu lebih utama daripada jawarih, daripada anggota tubuh yang lainnya. Ya, teng hadis disebutkan innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Ya, Gusti Allah itu tidak melihat kepada zahir kita. Ya, tapi melihat terhadap niat kita. Nah, sedangkan niat itu bisa bermanfaat hanya sendiri. Ya, kan kita kalau punya niat baik itu kan sudah dihitung pahala. Jadi penake Gusti Allah ngoten niku. Kula lan panjenengan gadah niat sae pun dihitung pahala. Ya. Man hamma bi hasanatin ya walam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Ya, barang siapa yang mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan meskipun dia belum mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat sebagai amalan yang utuh.
Terus niat sae mawon itu sudah bisa mendapatkan pahala. Sedangkan perbuatan zahir kita kalau niatnya tidak lurus maka tidak bisa mendapatkan pahala. Ketoke mempeng nang masjid, ketoke mempeng hadir majelis ilmu, hadir majelis sholawat, hadir majelis zikir, ngletek tibake arep golek masa. Kan ngoten. Ya, ngletek tibake arep masarne produke. Nah, kan ngoten. Ngletek tibake arep napa? Mempromosikno arep wis pokoke niat-niat selain niat kebaikan. Maka amalan zahir tidak akan memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi dengan niat. Nah, sedangkan niat yang baik saja sudah dihitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita semua ini senantiasa memperbaiki niat kita, ya, serta menunjukkan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita ini usikum wa iyaya nafsi, ya, melakukan ibadah-ibadah kados poso, salat jamaah, taraweh, baca Quran, sedekah dan lain sebagainya, ya. Kecuali kita hanya memurnikan niat kita dan tujuan kita semata-mata mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan pahala ataupun ganjaran akhirat tanpa sedikit pun mengharapkan apapun dari selain Allah. Terus lek salat itu kan tujuannya kan kepada Allah. Ya, ngaji Quran itu yang memerintahkan Allah. Maka hal-hal yang semacam ini jangan sampai kita terbesit mempunyai niatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian itu kalau ibadah ya ibadah-ibadah yang wajib. Nah, sekarang kalau ibadah-ibadah yang enggak wajib, sesuatu yang mubah. Ya, seumpama mubah niki napa contone? Makan. Itu kan mubah nggih. Ya. Ini kok bagaimana? Ya. Maka di ibadah-ibadah mubah pun hendaknya kita meniatkan itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mangan aja mengger diniati mangan tok. Ya, tapi diniatin apa? Supaya kuat menjalankan ibadah kepada Allah. Maka dengan seperti itu, makan kita akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apabila kita ada ibadah-ibadah yang kita belum mampu untuk menjalankannya. Nah, ini salah satu manfaat daripada niat baik dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita juga mempunyai niat untuk mengerjakannya, ya, dengan kemantapan hati. Contohnya pripun? Ada sebuah cerita, ya, sebelumnya itu. Ya. Ada seseorang laki-laki dari Bani Israel. Ya. Dia jalan-jalan, ketika itu di zaman tersebut sedang musim musim kelaparan. Ya, musim panas, musim kelaparan. Kemudian dia jalan-jalan sampai suatu ketika dia sampai di gundukan pasir. Ya, namanya padang pasir kan enek gundukan-gundukan pasir ngoten. Nah, kemudian orang tersebut lelaki dari Bani Israel tadi itu dia kretek di dalam hatinya. Ya. Faqala fi nafsihi law kanat hadhihi ta'aman. Ya, dia jalan karena ini musim paceklik, musim kelaparan. Dia melihat gundukan pasir, kemudian dia berkata dalam hatinya, ya Allah, law kanat hadhihi ta'aman, andai kata gundukan pasir ini adalah makanan, ya, kata dia. Apa beras lah lek cara saiki. Wa kana li. Ya, sedangkan
makanan ini adalah milikku. Ya. Laqasamtuhu 'alan nas. Niscaya aku akan membagikannya kepada orang-orang di sekelilingku yang membutuhkan. Ya. Kemudian fa'auhallahu ila nabiyihim. Nah, ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabinya yaitu Nabi Musa alaihissalam, kulli fulan. Nah, terus Gusti Allah niki pastinya ya Maha mendengarkan apa yang diniatkan oleh orang tadi, kemudian menyampaikan kepada Nabi Musa, kulli fulan, ya katanya, qad qabalallahu shadaqata. Ya, katakan bahwasanya Allah sudah menerima daripada sedekahmu. Ya, wasyakarallahu husna niyatika. Kemudian Allah membalas daripada kebaikan niatmu. Nah, maka gara-gara apa wau? Mek gadah kretek neng ati. Tapi dengan catatan memang orang ini tidak ada kemampuan melakukan hal tersebut. Nah, lek sakniki duwe toko meracang beras sak ton, minyak gorenge puluhan liter, melaku mek niat beh jajal mesakne kuwi. Jajal lek aku mampu ngono beh tak weki beras padahal nang omane ana beras sak ton. Nah, lek sing model-model ngene iki mboten kados ngoten iki. Ya, itu hanya untuk yang memang tidak memiliki kemampuan. Ya, haji seumpama. Ya, haji ini kan sakniki angel nggih. Lek resmi antrine 20 tahun saja. Krungu antrine arep daftar awang-awangan akhirnya mek ngger niat ae. Ya. Krungu antrine arep daftar awang-awangan. Belum lagi sing urung duwe duit. Wah, masalah lagi nanti. Ya, jadi sing duwe duit daftare sik 20 tahun. Jadi sing duwe duit krungu antrine wis awang-awangan. Apa maneh sing gak duwe duit. Ya, tambah semek ngger bayang-bayang notok wis. Ya Allah piye modele Ka'bah, ngertine teko YouTube, ngertine teko gambar. Tapi enggak apa-apa, enggak usah berkecil hati. Kula panjenengan dados umat Kanjeng Nabi, dados hamba Gusti Allah itu wis penak. Ya. Kita cukup, ya bukan cukup ya. Ini buat kaitannya dengan niat tadi itu. Ya. Kita niatkan saja dalam diri kita. Ya, kemudian kita buat di rumah itu tabungan seumpama celengan kecil tulis yae tabungan haji. Nah, bar kuwi bendina dikeluntingi 2000 sak mampune. Kita niatkan ya Allah, ini saya niat tapi sing gak ada duit loh ya. Ya, lek duwite miliaran ya lek iso daftar haji plus kan ngono. Wong duwite miliaran. Nah, iki lek sing kelas-kelas merosot ke bawah. Ya, kelas merosot ke bawah. Dikasih napa? Komplongan tulisi ya Allah bismillah. Saya punya azam kalau diberi kemampuan saya akan haji. Ya, buktinya napa? Sakniki mawon kula dereng mampu, saya memprioritaskan harta saya untuk pergi haji. Iki Allah masih seminggu sepisan 20.000, tapi ini 20.000 dari penghasilan saya yang sekian. Nah, jadi kan Allah kan nanti melihat kualitasnya. Nah, wong duit-duit 1 juta ngetokno duit 20.000. Wong duit-duit 100.000 ngetokno duit 20.000. Kan 20.000 ini podo. Yang membedakan apa? Sing siji 20.000 teko duit 1 juta, sing siji 20.000 teko duit 100.000. Kan otomatis lek di presentasikan kan gedean sing 20.000 teko duit 100.000. Karena 20.000 dari 100.000 itu kan sudah 20% itu. Berarti dia sudah menyisihkan 20% hartanya. Nah, lek sing 20.000 teko 1 juta kan mek sekian persen mawon kan. Nah, maka dikit-dikit dikasih tuh kotak amal. Nah, nanti seumpama dilalah kesane takdir, gak ditakdirna numpak pesawat budal nang Mekah kono, kok kedisian numpak penduso, ya kan? Kedisian numpak penduso. Kalau numpak penduso kan genah kabeh to insyaallah. Enak sing yakin gak numpak penduso gini. Mboten nggih. Tapi lek numpak pesawat budal haji kan ya urung karuan. Nah, lek seumpama dilalah kedisian numpak penduso, insyaallah dengan niat kita yang tulus tadi itu karena semata-mata emang keadaan dan kita punya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala akan mencatat itu sebagai ibadah haji meskipun belum melakukan haji. Dan begitu juga yang lainnya. Nah, iki ngakal-ngakali malaikat titik iki. Ya, ngakal-ngakal, tapi niki estu mboten ngakal-ngakali niki. Ini kalau kita punya niat betul. Ya. Jadi ada di sebuah asar itu mengatakan anal malaika idza sa'adu bi sahifatil abdi ilallah taala. Ketika malaikat itu naik melaporkan amal perbuatan ibadah seorang hamba kepada Allah, ya. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat tersebut, "Uktubu lahu kadza wa kadza." Ya, malaikat tulisan si fulan tulisan pahalane haji, tulisan pahalane sedekah, tulisan pahalane ngasih makan fakir miskin. Nah, kemudian malaikat kan berkata, "Loh Gusti, innahu lam ya'malhu." Ya, sesungguhnya hamba tersebut belum mengerjakannya. Ya. Kemudian dilanjutkan dawuh Gusti Allah, "Innahu nawahu." Ya, sesungguhnya dia sudah meniatkannya. Ya, sesungguhnya dia sudah niat. Ya, kemudian di asar yang lain bahwasanya besok di hari kiamat itu disebutkan bahwasanya seseorang itu tatkala menerima buku catatan amalnya dia merasa keliru. Loh, kan sesuk iki kan nampa rapot kabeh. Ya, catatan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Dia menerima dibaca, iki kok ana ibadah haji, ana ibadah sedekah, padahal aku ya ora patek haji, kerjaanku mek ngger ngopeni musala sanding griya. Lek ngopeni musala iki bener pancen kerjaanku bendino. Iki adzan, pujian, lek sing iki bener lah sing haji, terus sedekah, ngasih makan fakir miskin teko ndi. Kemudian dia komplain, "Ya malaikat, ini kayaknya bukan punya saya ini," katanya. Ya, "Ndak, ini betul," katanya, "punya kamu." Ya, ternyata dulu punya niat yang tulus diikuti dengan keinginan yang kuat untuk melakukan ibadah-ibadah tadi. Hanya saja kondisi dan keadaan yang belum memungkinkan dia untuk mengerjakan tersebut. Nah, maka secara garis besar ikhlas niku napa? Ayyakuna qasdul insan fi jami'i ta'atihi. Ya. Hendaknya manusia itu menjadikan tujuan utama daripada semua ketaatan-ketaatannya, semua amalan-amalannya, terutama amal-amal ibadah pastinya, serta amal-amal yang lain selain amal-amal ibadah selama itu bukan sesuatu yang haram, mujarradat taqarrub ilallahi ta'ala, semata-mata hanya wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa iradatu qurbihi wa ridhahi. Ya, serta berkeinginan untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala duna ghardin akhar min muraatin nas. Ya, tidak untuk tujuan yang lain, apalagi tujuan hanya ingin dipandang oleh manusia. Al-talaba mahmadatin minhum, ataupun meminta pujian kepada manusia, ben diwara alim, ben diwara apik. Ya. Maka ini tidak penting. Nah, maka ikhlas secara umum seperti itu. Kemudian maka orang-orang ya, yang melakukan amal perbuatan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa talaba mardatihi, dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut sebagai orang-orang yang ikhlas. Ya, inna sholati wa nusuki, ibadahku, salatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, bahkan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul alamin semata. Ya. Kemudian walladzi ya'malu lillah wa limura'atin nas. Nah, ini yang pertama, murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut sebagai orang yang ikhlas. Kemudian di level yang bawah, ini jangan sampai ini yang kedua dan ketiga ini. Ya, walladzi ya'mal lillah wa limura'atin nas huwal mura'i. Jadi orang itu disebut riya. Ya, itu kalau dia masih punya niat ganda. Ya. Niat karena Allah dan dia pengen didelok karo menungso, bukan niat syiar loh ya. Kalau niat syiar beda lagi. Ya, kalau niat syiar beda
beda lagi. Kemudian waladhi ya'mal limura'atin nas faqat. Ya, adapun andai kata seseorang itu mengerjakan sesuatu, apalagi ibadah-ibadah, hanya semata-mata karena ingin dilihat oleh manusia saja, ya, buktinya bagaimana? Walau lannas lam ya'mal aslan. Ya, kalau andai kata tidak ada manusia, maka dia niscaya tidak akan mengerjakan hal tersebut. Ya, lek Jumatan niku genah lek mesti teko. Ya, mergane apa? Akeh sing delok. Ya, lek salat fardu rapatene sing delok wis ora usah. Ya, lek pas dum-dum takjil ikut. Ya, karena apa? Karena pasti banyak yang ngelihat, yang tahu. Lek sumbangan masjid ben diumumne mergane ngerti diumumne melu nyumbang. Artinya semata-mata hanya karena biar dilihat oleh manusia. Maka ini adalah sesuatu yang berbahaya ataupun membahayakan amal perbuatan kita, maka itu termasuk riyaul munafikin. Ya, riya orang-orang yang dianggap sebagai munafik. Ya, maka sekali lagi itu untuk amal-amal yang murni karena manusia. Ya. Akan tetapi, ya sekarang kita ngomong lelek pengen syiar piye. Ya, maka kullu amalin, ya, la tastati'u an ta'malahu illa haitsu yarakan nas. Ya, maka setiap pekerjaan yang kita tidak mungkin mengerjakannya kecuali di situ dilihat oleh manusia. Ya, seperti haji ndelik-ndelik apa iso? Nah, aku wis ben gak riya, aku tak haji ndelik-ndelik. Piye aku tak numpak perahu getek ae. Ya, ben rapate ketok wong kampung. Ya. Kemudian wal jihad wa talabil ilmi. Nah, terus majelis taklim ngeten iki kan. Nah, wa sholatil jamaah, salat jamaah kan genah salat jamaah mosok dhewe-dhewe. Ya. Maka ataupun yang sejenisnya, ya. Kemudian hendaknya kita mengerjakannya zahiran kama amarakallah. Ya, maka hendaknya kita yang menjalankan aja sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Wajahid nafsaka wasta'in billah. Ya. Hanya saja kita berusaha sekuat tenaga dan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya nopo? Supaya diberi kebersihan hati, dijauhkan hati kita dari hal-hal yang bisa merusak keikhlasan kita. Kemudian wa amma ma la yakunu minal a'mal bihadil masabah. Ya, adapun amal-amal yang tidak, artinya yang bisa dikerjakan tanpa orang harus melihat. Ya, seperti apa? Kasyam, seperti puasa. Ya, poso iki kan ya ketoke dohire poso kabeh mesti. Kados kula nggih jenengan tangleti napa siam nggih siam. Ya, lek aku mulai moro-moro mangan ngombe wedang kan nek sing ngerti. Wah, ngomong nang kene poso sing tenan mulai ngletek ngombe wedang. Ya. Wal qiyam, ya salat malam, was shadaqah, sedekah, watilawah, membaca Al-Qur'an kecuali darusan ning masjid. Fa'alaika fi misli hadil amal bil mughalaghah fi kitmaniha. Maka amal-amal ibadah tadi ini hendaknya kita berusaha untuk mengerjakan dalam keadaan sir, dalam keadaan tidak dilihat oleh orang. Supaya apa? Potensi ikhlasnya lebih besar. Memang kita nggak bisa menilai orang moro-moro jamaah, walah kuwi lak ben didelok wong tok. Karena yang tahu ikhlas hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ibadah-ibadah yang perintah asalnya itu lebih utama untuk disembunyikan, hendaknya kita menyembunyikan. Kados sedekah. Nah, saya kan kata-kata diwalik nyumbang masjid gak diumumne ya rada dikomplain takmire. Wonten sing kados ngoten niku. Rumongsane lek ora diumumne karo takmir, malaikate lali nyatet. Wah, ini lek gak diumumne takmir ya nesu tenan. Mergane apa? Rumongsane ra dicatet malah malaikat. Ya, maka amal-amalan yang ibadah dianjurkan untuk secara sir, maka dikerjakan secara sembunyi itu lebih afdol. Kecuali untuk orang-orang yang betul-betul merasa ataupun bisa membersihkan hatinya daripada sifat riya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita semua yang hadir di majelis ini bisa dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya tidak meniatkan apapun daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, serta menjaga diri kita dan hati kita semuanya daripada mengerjakan amalan-amalan tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun semata-mata mengharapkan pujian, ganjaran, imbalan dari manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja. Saya nggak tahu ini sampai jam piro, tapi 5:30 guys lumayan suwi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Ihdinas siratal mustaqim. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala man wa bi aslafuna shalihun bi misli hadhil munasabah as-sa'idah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wal islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa yaqina. Allahumma anna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.